Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa juga kami ingatkan bahwa Senin 14 Juni hari ini merupakan Hari Donor Darah Sedunia. Pemirsa, tidak lupa juga kami ingatkan kepada Anda untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Donor Darah Sedunia, Ayo Sehat akan membahas kesehatan darah, mulai dari bagaimana cara meningkatkan kualitas darah dalam tubuh, sampai dengan bagaimana upaya kita menghindari penyakit yang terdapat dalam darah. Dan untuk membahas semua itu, saya akan ditemani oleh Dr. Lugianti Sukrisman, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi. Dan selain itu, kita juga akan kedatangan tamu istimewa dari Palang Merah Indonesia, Dr. Linda Lukitari Waseso. Sebelumnya, mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, darah yang terdapat dalam tubuh kita memiliki banyak tugas dan pekerjaan, mulai dari mengangkut oksigen, hormon, dan masih banyak lagi tugas darah yang dikerjakan di dalam tubuh kita. Melihat banyaknya tugas yang dilakukan oleh darah di dalam tubuh, sudah sepatutnya kita harus mengetahui kualitas darah di dalam tubuh kita sendiri. Hal ini harus kita lakukan guna menguatkan mata rantai kesehatan dalam tubuh kita. Nah, berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa Ayo Sehat, sudahkah kita mengetahui fungsi darah yang ada pada tubuh kita? Ya, mulai dari mengangkut bahan atau zat makanan, oksigen, sisa-sisa metabolisme, dan hormon di dalam badan manusia, darah juga menjadi penjaga kadar asam basa cairan tubuh. Ini artinya cukup banyak pekerjaan yang dilakukan oleh darah untuk kesehatan tubuh kita. Komponen yang ada pada darah pun dibagi menjadi dua bagian, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Namun 90% dari kedua komponen tersebut merupakan komponen cair. Setelah kita mengetahui banyaknya tugas yang dikerjakan oleh darah, tentunya kita tidak ingin ada gangguan yang mengganggu fungsi darah dalam tubuh kita. Mengutip dari laman kompas.com, terdapat beberapa penyakit yang dapat mengganggu sistem peredaran darah pada tubuh. Di antaranya adalah hipertensi, anemia, varises, penyakit jantung, leukemia, dan ambeien. Selain beberapa penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah, terdapat beberapa penyakit lain yang juga terdapat pada darah, baik yang ada pada sel darah merah maupun sel darah putih. Lalu bagaimana cara kita untuk dapat menjaga kualitas darah kita tetap sehat? Simak perbincangannya hanya di Ayo Sehat. Pemirsa, bersama saya sudah hadir Dr. Lugianti Sukrisman, dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi. Selamat pagi Dr. Lugi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Lugi dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, Dr. Lugi, kita langsung masuk ke tema. Sebenarnya berapa banyak sih kadar darah pada umumnya yang terdapat dalam tubuh manusia? Baik, darah itu terdiri dari dua komponen, yaitu sel darah dan cairannya. Kalau cairan darah itu volumenya 70 cc per kilogram berat badan, lebih kurang. Tetapi kalau sel, ada sel darah merah dan sel darah putih dan juga ada trombosit. Kalau sel darah merah, nilai normal pada laki-laki adalah 14 sampai 16, sedang perempuan adalah 12 sampai 14 gram persen. Ya. Kalau untuk batas minimumnya apakah ada, Dok? Kalau dikatakan rendah atau anemia, definisinya adalah laki-laki kurang dari 13 Hb-nya dan perempuan kurang dari 12 gram persen. Tapi pada wanita hamil, WHO menentukan batasnya 11 gram persen. Oke, baik. Kalau mungkin bisa menjelaskan nih Dr. Lugi ke pemirsa Ayo Sehat, sebenarnya fungsi darah dan cara kerja darah kita dalam tubuh itu seperti apa sih? Baik, darah itu mempunyai banyak fungsi, ya. Kalau sel-selnya, terutama untuk sel darah merah, dia adalah sebagai pembawa atau transport dari oksigen dari paru-paru ke berbagai organ tubuh, dan juga mengangkut kembali CO2 atau karbon dioksida ke dalam badan untuk dilepaskan dari pernafasan. Itu dari sel darah merah. Dia juga berfungsi dalam berbagai hal metabolisme.
Sedangkan kalau sel trombosit gunanya untuk berperan dalam mencegah pendarahan dan pembekuan darah. Sedangkan leukosit untuk imunitas kita terhadap infeksi. Itu adalah sel-selnya. Tetapi darah juga terdiri dari berbagai komponen yang bukan sel, yang terdiri dari pembekuan darah, juga ada komponen-komponen lain seperti gula darah, kolesterol, dan berbagai metabolit kita bilang ya, zat-zat dalam tubuh yang berperan dalam metabolisme kita sehari-hari. Sehingga memang sangat penting untuk mempertahankan supaya fungsi-fungsi semuanya berjalan dengan baik. Baik dari selnya maupun dari komponennya. Baik. Oke, dokter, mungkin kita harus melanjutkan perbincangan kita. Usai jeda ini kita akan berbicara bagaimana sih cara meningkatkan kualitas dari darah kita nih. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayah Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Masih bersama dengan Dr. Lugi. Nah, Dr. Lugi, sebelum kita bicara mengenai bagaimana sih cara kita meningkatkan kualitas dari darah kita, sebenarnya ada nggak sih dok yang mungkin dirasakan ya? Mungkin bagi pemirsa Ayo Sehat juga, kalau seandainya kayaknya kualitas darah saya menurun nih, ada ciri khas tertentu nggak? Ya, pada umumnya kalau seseorang itu mengalami HB yang rendah, yang kita kenal sebagai anemia itu, gejala yang dirasakan adalah cepat lelah. Jadi cepat lelah, kalau berjalan 100 meter tuh rasanya dulu sehat, tapi pada saat ini menjadi lebih cepat gitu. Capek gitu. Naik tangga juga ngos-ngosan kita bilang begitu ya. Jadi hal yang diwaspadai adalah cepat lelah ya. Tetapi karena kita juga melihat bahwa anemia itu penyebabnya banyak, harus diperhatikan juga hal-hal yang menyertai. Apakah cepat lelahnya itu dalam waktu yang pendek atau lebih panjang sehingga penyebabnya akan lebih cepat diketahui. Tentunya harus dibantu dengan pemeriksaan fisik dan laboratorium. Betul. Tapi umumnya yang paling sering dirasakan seperti itu. Kalau komponen darah lain seperti misalnya trombosit yang rendah, karena trombosit itu berfungsi dalam pembekuan darah, biasanya umumnya akan didapatkan mudah perdarahan di kulit, ya, yang bisa didapatkan, atau misalnya kita sebut trauma ringan, misalnya sikat gigi gitu berdarah. Langsung berdarah. Ya, jadi harus diperhatikan hal-hal seperti itu yang mengindikasikan mungkin kita harus memerlukan pemeriksaan darah untuk melihat penyebabnya, memastikan penyebabnya. Baik. Oke, berikutnya dokter, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan kualitas darah kita? Yang pasti kalau kita meningkatkan itu harus sesuai dengan penyebabnya tadi ya. Kalau misalnya anemianya itu karena kekurangan zat besi ya, tentunya harus memberikan suplementasi zat besi ya, bisa berupa tablet. Pada beberapa kondisi yang akut misalnya ya, akut artinya dalam proses yang cepat dan berat mungkin memerlukan infus atau transfusi, beberapa kondisi, tidak semua. Tetapi kalau yang kronik bisa menggunakan zat besi dan juga makan makanan yang mengandung cukup zat besi ya. Tetapi juga ada juga kondisi yang tidak berkaitan langsung dengan sel. Misalnya darahnya cukup baik, tetapi kolesterol atau trigliseridnya sangat tinggi. Itu adalah komponen darah dalam komponen lemak dalam badan. Nah, tentunya itu akan juga mempengaruhi kualitas dari darah, karena kita ketahui komponen dari darah itu sel-selnya bukan hanya sel, tapi juga cairan-cairan yang kalau ekstrim, kadarnya sangat ekstrim, dia akan mempengaruhi kekentalan darahnya. Baik. Nah, Dr. Lugi, mungkin bisa dijelaskan ya kepada pemirsa Ayo Sehat, kira-kira penyakit pada darah yang paling sering terjadi di Indonesia ataupun dunia saat ini apa sih dok? Penyebab terbanyak anemia terutama di Indonesia atau negara berkembang adalah anemia defisiensi besi, kekurangan zat besi, baik bisa karena kekurangan nutrisi atau perdarahan kronik, atau barangkali di beberapa daerah pada anak-anak cacingan mas barangkali. Tapi yang paling banyak adalah perdarahan kronik atau kekurangan zat besi. Dan yang kedua adalah talasemia. Talasemia adalah suatu penyakit genetik yang diturunkan, yang kliennya pada alfa globin ya, alfa atau beta, dan itu bersifat diturunkan dan ternyata cukup banyak di Indonesia. Dan biasanya tandanya adalah kita bisa melihat sel darahnya berukurannya kecil dan pucat. Jadi kalau misalnya ada seseorang anemia, yang penting kita lihat selain dari penyebabnya adalah apakah di keluarganya ada yang HB-nya rendah juga. Itu satu hal yang mesti ditanyakan, ya? Benar. Baik. Dan biasanya pada pemeriksaan laboratorium kita akan mendapatkan sel-sel berukuran kecil dan pucat. Nah itu memerlukan
tindak lanjut lebih baik. Gitu. Oke, baik. Nah, Dokter Lugi, tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan pertanyaan dari netizen nih. Sepertinya sudah ada yang ingin konsultasi sama dokter. Kita bisa lihat di tengah, di sebelah kiri dokter. Yang pertama, biasanya setelah darah ditransfusikan ke orang yang membutuhkan, orang tersebut menjadi gatal-gatal. Apa betul, Dok? Kenapa bisa seperti itu? Ini apakah sebuah penyakit, Dok? Ini dikenal sebagai reaksi transfusi. Ya, jadi reaksi transfusi itu memang suatu efek samping yang dapat terjadi pada setiap komponen transfusi, baik itu sel darah merah ataupun trombosit, ya, atau juga bisa meskipun jarang pada plasma yang mengandung komponen darah. Reaksi transfusi itu bisa yang ringan, gatal-gatal, ada yang berupa, ya ini ringan, termasuk ringan, ada yang berupa demam, tetapi juga harus dimonitor karena harus diawasi, karena ada beberapa kadang-kadang gatalnya itu menjadi reaksi transfusi yang lebih berat, awal di transfusi lebih berat. Sehingga pada umumnya kami selalu mencatat juga memonitor pasien itu kalau ada efek samping. Tapi ini kenal sebagai reaksi transfusi. Ya. Baik, berarti akan sembuh sendiri dong berarti ya? Pada umumnya membaik. Tetapi kami biasanya hentikan dulu, lalu kami observasi. Kalau dia membaik, diberikan obat lalu membaik, pada umumnya transfusi bisa diteruskan. Tapi kalau tidak atau reaksinya kami anggap oh ini tetap berjalan, beberapa kasus kami harus hentikan dan kami melaporkan kepada UTD PMI yang memberikan transfusi darah tersebut untuk sebagai laporan. Baik. Oke. Berikutnya dokter, pertanyaannya adalah, Dok, apa betul ada hubungannya donor darah dengan resus? Benar sekali. Sebelum dilakukan transfusi darah, setiap orang dicek golongan darah A, B, O. Kita tahu ada golongan darah A, B, AB dan O, dan juga resus. Resus itu dicek apakah positif atau negatif. Ini adalah standar dasar dalam transfusi darah karena kita mau memberikan transfusi yang berhasil dengan baik dengan minimal efek samping. Karena kalau ada yang tidak cocok namanya mismatch transfusion nanti akan mendapatkan komplikasi yang lebih berat. Jadi silang ya berarti ya? Ya benar. Sehingga dengan demikian semua pasien yang akan menjalani transfusi darah akan memeriksa baik ABO, golongan ABO dan juga resus. Benar sekali. Dokter mungkin sedikit saja nih ya, bisa memberikan pesan kepada pemirsa Ayo Sehat, bagaimana sih agar lebih aware terhadap kualitas darahnya? Silakan. Yang paling penting adalah dalam transfusi, kita menghindari transfusi darah. Sehingga dengan demikian kalau ada HB yang rendah, dia harus dievaluasi dulu apakah kekurangan zat besi ataukah ada faktor-faktor yang lain. Sehingga dengan demikian HB-nya akan didapatkan suatu kadar yang baik. Untuk menjaganya, kalau harus juga kita tata laksana berbagai penyakit-penyakit yang menyertai. Misalnya kolesterolnya dijaga. Ya. Kalau perlu diobati, beberapa tidak memerlukan obat, cukup dengan pengaturan makan, gula darah juga dijaga. Jangan demikian, kita akan mendapatkan suatu seseorang yang sehat dalam arti kata bukan hanya sel-sel yang cukup, tetapi juga komponen darah yang baik sehingga dengan demikian akan menghindari berbagai komplikasi atau penyakit yang bisa terjadi. Oke, baik. Terima kasih Dr. Lugi untuk informasinya, semoga ini bermanfaat untuk pemirsa Ayo Sehat. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya di program Ayo Sehat ini, Dok. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena usai jeda akan ada tamu istimewa dari Palang Merah Indonesia. Jadi, jangan beranjak dulu. Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa, dan saat ini sudah hadir bersama saya Dr. Linda Lukitari Waseso, Ketua Bidang Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Pusat. Selamat pagi Dr. Linda. Selamat pagi Mas El. Apa Bagaimana kabar? Kabar? Salam sehat. Salam sehat. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Bagaimana dokter? Ini kita berjumpa lagi nih di program Ayo Sehat. Sekarang kita berjumpanya pas di Hari Donor Darah Sedunia nih, Dok. Iya betul, tanggal 14 Juni tanggal 14 itu Juni. diperingati Hari Donor Darah Sedunia. Itu awalnya itu tahun 2004. Dari 2004? Iya, jadi Badan Kesehatan Dunia. Dan itu awalnya kenapa sih tanggal 14 Juni itu adanya lahirnya Karl Landsteiner dari penemu golongan darah A, B,
Oh, berarti dari 2004 Iya, itu ya? tapi baru diperingati tahun 2004 awalnya seperti itu. Baik. Nah, bicara mengenai Hari Donor Darah sedunia nih dok kan, Iya. apakah permintaan darah dari 2019 itu kan sebelum pandemi ya, dan sekarang saat pandemi ini apakah ada peningkatan dok? Ya, memang di tahun 2019 sebelum adanya pandemi kami dari PMI ya bisa menyiapkan 92% secara nasional kebutuhan darahnya. Nah, tapi dimasuk di tahun 2020 itu di bulan awal Maret kan pemerintah mengatakan adanya pandemi. Betul. Nah, di situ memang berat-beratnya kami gitu ya. Jadi Maret, April gitu ya, Mei pertengahan itu memang agak berat. Nah, biasanya kita bisa misal DKI Jakarta stok sampai 1.000 kantong itu mungkin 300, 400 gitu. Tapi kami dibantu oleh TNI Polri yang punya pasukannya siap. Satu itu, kedua punya tempat yang luas karena saat itu kan pemerintah memberlakukan tidak boleh ada work from home ya. Jadi institusi, komunitas semua kan tidak boleh keluar rumah. Benar. Ya kan seperti Benar, itu. benar, Terus benar. adanya social distancing. Jadi kita perlu tempat yang lebih leluasa. Sehingga di tahun 2020 saat itu memang kita agak kekurangan. Tapi saat ini 2021 kita membuat strategi yang baru dengan cara jejaring, ya kan? Jejaring. Nah, ini sudah bisa teratasi walaupun memang tidak bisa full ya, bisa tertangani langsung gitu. Mungkin ada beberapa golongan darah, misalnya golongan darah AB yang agak susah ya karena dia sedikit. Agak sulit. Jadi mungkin itu oleh karena itu memang ada komunitas golongan darah AB. Jadi mereka biasanya kita simpan dulu. Kalau perlu baru kita ambil. Langsung di call aja gitu. Iya, ya? di call. Oke, Betul. baik. Nah, Dokter Linda mungkin bisa menjelaskan nih ke pemirsa Ayo Sehat di rumah sebenarnya manfaat dari donor darah itu apa sih? Ya. Silakan. Kalau manfaatnya Mas El tuh banyak sekali. Terutama ada 2 manfaat. Satu untuk kita secara pribadi, ya kan, tubuh kita akan sehat. Kalau kita donor itu kan darahnya itu kita diambil, ya kan. Kalau yang baru pertama kali perempuan sih nggak banyak, hanya 250 cc. Tapi sebaiknya itu 350 cc sehingga bisa dibuat satu komponen, bisa 2-3 komponen kalau sebanyak itu. Nah, untuk tubuh kita itu menjadi sehat, kenapa? Pergantian darah itu kan sebenarnya secara otomatis setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan darah itu akan berganti. Nah, daripada pergantiannya itu tidak dimanfaatkan, itu diambil. Dan itu waktu saat pergantian oksigen di dalam darah itu yang baru akan timbul. Sehingga badan kita akan lebih terasa sehat. Yang kedua adalah kita membantu sesamanya. Betul. Karena satu kantong itu bisa menolong 3 orang. Oh, Gitu, seperti itu. Oke. Itu manfaatnya. Jadi kalau untuk diri kita sendiri, satu, selain kita pemeriksaan gratis di PMI kan, Betul. periksa lab ya, periksa dokter gitu kan, kemudian periksa kita walaupun secara serologik ya, kita kan bukan diagnostik. Benar. Jadi periksa HIV/AIDS, periksa hepatitis B, hepatitis C, sifilis. Nah, kalau nggak dapat surat dari kami berarti sehat. Nah, Dokter Linda, tim Ayo Sehat ini sudah mengumpulkan kembali pertanyaan dari netizen. Pemirsa, kita bisa lihat di sebelah kirinya dokter nih. Oh, siap. Pertanyaannya, Dok, kalau sehabis divaksin, apakah bisa mendonorkan darahnya? Wah, ini banyak nih pertanyaannya nih, Dok, seperti ini. Silakan Dokter Dibala. Baik, terima kasih. Memang Palang Merah Indonesia sebelum adanya dikeluarkan oleh Persatuan Penyakit Dalam itu kita mengatakan diperbolehkan, tapi setelah vaksin kedua lengkap ya, maksudnya vaksin pertama kedua lengkap 2 minggu baru bisa. Karena kita ada masih jedanya, awalnya begitu karena kita mengikuti jurnal-jurnal internasional. Tapi kemudian setelah kami keluarkan, ada keluar dari Persatuan Penyakit Dalam Indonesia, rekomendasinya itu khusus yang Sinovac bisa setelah 3 hari. Seperti itu. Langsung. Jadi kita mengikuti saja, ya kan, karena itu juga untuk keamanan pasien yang akan diberikan kan, Benar. dan juga kepada mereka yang akan memberikan. Jadi bukan berarti tidak boleh, tapi perlu waktu, jeda seperti itu. Berarti kalau untuk jenis vaksin lainnya ini akan Ya. berbeda ya, Dok ya? Jedanya? Jedanya mungkin kalau yang sekarang ini AstraZeneca, kalau dari kami kurang lebih 7 hari Oh. dari vaksin kedua.
Tapi kami menganjurkan sebelum vaksin, yuk donor. Gitu. Oh, justru itu dulu. Ya, kuncinya sih sebenarnya di situ. Vaksin wajib, ya, vaksin COVID itu wajib. Tapi sebelum vaksin sebaiknya donor dulu. darah. Oke, baik Dokter Linda. Berikutnya, pertanyaannya adalah, apakah darah dari pasien OTG COVID dapat menularkan COVID ke resepiennya? Bagaimana ini, Dok? Sampai saat ini sih ya, dari jurnal-jurnal yang kita dapatkan ya, belum ada penularan ya darah itu pasien OTG kepada transfusi, itu belum ada sampai saat ini. Karena kita ketahui kan kalau sakit COVID itu kan inhalasinya masuk melalui hidung ya. Hidung, mulut, Paru-paru. seperti itu lewat paru-paru, tidak masuk ke dalam darah. Seperti itu. Oh, mungkin terakhir ya, Dokter Linda Apa? mungkin bisa memberikan di Hari Donor Darah Sedunia ini, bisa memberikan pesan kepada pemirsa Ayo Sehat seperti apa? Ya. Silakan. Di Hari Donor Darah ini kan temanya adalah Give Blood and Keep the World Beating. Artinya berikan darahmu dan jaga dunia tetap berdetak atau tetap terjaga. Oleh karena itu saya menghimbau, sebelumnya sih saya berterima kasih dulu kepada pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang secara sukarela dan rutin, itu penting. Kenapa rutin? Karena kalau kita rutin kita udah tahu kesehatannya berarti terjaga. Betul. Seperti itu. Sehingga dunia dengan maksudnya adalah seluruh dunia termasuk di Indonesia, ketersediaan darahnya tetap ada, dan menghimbau bagi para milenial kayak Mas El ini untuk berdonor darah. Betul, dan milenial. sebagai gaya hidup nantinya. Dan itu adalah ucapan terima kasih kami dalam rangka Hari Donor Darah kepada pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Dan bagi mereka yang belum, ayo donor dong. Karena pasien tetap menanti darah Anda. Oke, Seperti baik. itu. Terima kasih Dokter Linda untuk Sama-sama. informasinya. Semoga ini bermanfaat ya tentunya untuk pemirsa Ayo Sehat. Ayo donor darah. Usai sudah 30 menit, saya dan juga Dokter Linda dan juga Dokter Lugi menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fredianto bersama dengan Dokter Linda pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.